wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Santosa. Bagi keluarga yang baru bertemu, mungkin adalah 1-2 kali mendengar nama saya dibawa oleh kawan-kawan remote ke rumah gitu ya. Nah ini sosoknya, saya Teguh Santosa. Hadir istri saya, Mbak Intan. Dulu kami satu kantor, bertemu di ruang redaksi yang sama, jatuh cinta dan menikah. Jadi dulu pernah itu sore-sore, karena kantor yang lama dulu di pos pengumpen. Ya, Rawabelong, tapi tidak persis di Rawabelong. Nah di Rawabelong, di perempatan itu masuk ke dalam itu ada pasar bunga. Ya. Jadi saya pikir beberapa kali gitu, kalau mau ke kantor saya ke pasar bunga dulu, cari bunga. Ya. Cari bunga, kemudian bawa ke kantor, ya kan? Nah zaman itu lagu Dewa 19. Ya salah satu lagunya saya lupa judulnya apa, tapi syairnya begini: aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak suka. Risalah hati. Jadi saya putar tape recorder, dulu masih recorder yang kecil ya Bu. Sekarang kan kawan-kawan kalau merekam pakai HP. Dulu nggak kaset. Jadi saya sebetulnya ngetik sambil mendengarkan musik itu pakai earphone. Nah kemudian Mbak Intan datang. Terus saya bilang, coba dengerin lagu ini. Nah mungkin dia kira itu adalah rekaman wawancara, nah, tapi rupanya lagu itu. Nah sekarang kami sudah punya 3 orang anak. Ada satu yang paling tua, Farah namanya, lagi di kamar karena sedang menghafal. Kemudian 3-tiganya ada di sini. Nah, ada Timur dan ada Tata. Itu peristiwa 19 tahun lalu, persis lah sekitar bulan November. Dan kemudian kami menikah 2003, anak pertama 2004. Nah kawan-kawan, tadi MC kita mengajak kita semua untuk berteriak atau meneriakkan satu yel-yel. Remol disambung dengan menjaga Indonesia. Tapi seperti itu penting, dan itu bagus. Tetapi ada satu yang lebih penting dan lebih bagus dari semua itu, menjaga keluarga. Ya. Saya kira Indonesia ini hanya bisa kita jaga kalau kita sudah jaga dulu keluarga kita. Menjaga keluarga itu banyak caranya. Dan saya dalam hal ini mau sampaikan terima kasih dulu kepada istri, kepada suami yang pasangannya bekerja di Remol gitu. Barangkali Kang Agus sering pulang sambil uring-uringan misalnya gitu. Mereka gitu. Ya, nah, karena beban pekerjaan. Mohon maaf kalau itu terjadi ya. Atau misalnya Abdul, atau misalnya Diki ini pulang malam juga sering bisa misalnya. Siapa lah, Kiflan ya. Kalau Sarah kan belum. Ya, Amel, Pak Amel suaminya wartawan juga. Nah kalau misalnya kawan-kawan ini pulang malam, waktunya yang harusnya dengan keluarga harus digunakan juga untuk pekerjaan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Tidak ada maksud dari perusahaan untuk mengambil hak keluarga atas waktu yang mestinya diberikan oleh pasangan suami atau istri kepada keluarga. Tapi barangkali itu harus dilakukan gitu ya, Saya dan kawan-kawan manajemen Remol ini punya mimpi yang cukup panjang. Tadi saya sempat dengar sedikit Alfian bilang selama sampai tadi doanya itu. Memang agak susah juga kita menjaga Indonesia kan. Kadang-kadang yang menjaga itu harus lebih kuat daripada yang dijaga. Karena kalau yang menjaga tidak lebih kuat dari yang dijaga, so jago banget mau menjaga gitu. Jadi memang hari ini selain kita bersilaturahmi saling mengenal,
saya juga hendak menjelaskan sedikit soal mimpi-mimpi besar Remol. Kita berharap tahun depan jumlahnya bisa double, tahun berikutnya bisa triple, ya. Karena memang media itu penting, informasi yang benar, informasi yang jujur itu juga penting, dan itu hanya bisa kita kerjakan kalau keluarga besar Remol ini ya berfungsi kekeluargaannya. Saya mau mengucapkan selamat dulu kepada dua orang kawan kita. Yang pertama tentu Alfian yang baru menyelesaikan masalah jamnya. Saya kira belum sebulan ya, belum. Saya mohon maaf Alfian karena waktu Alfian menikah saya nggak sempat hadir. Kemudian yang kedua selamat juga untuk Bang Jeko. Bang Jeko ini baru beberapa hari lalu di wisuda di UBK. Bang Jeko ini alumni dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Selamat. Juga mohon maaf karena ketika wisuda saya nggak bisa hadir. Dan selebih-selebihnya nanti kita bisa saling mengenal, saling berbagi cerita dalam momen yang pasti sudah disiapkan oleh Alfian. Ya, saya kira begitu ya. Sekarang saya mau teriak Remol dulu. Remol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu. Raisa ulang tahun hari ini. Mana Raisa? Ya. Ke-19. Ya, ke-19. Adul juga ulang tahun. Oh iya, beberapa hari lalu dia juga ulang tahun. Oh, mau bikin surprise? Ya, salahkan dia. Ini pengalaman pertama saya family gathering. Kalau gathering sesama karyawan sih dari beberapa media yang pernah saya masukin itu udah lumayan. Cuman alhamdulillah akhirnya setelah bergabung dengan Remol saya bisa membawa keluarga, anak-anak saya ke sini sama-sama mengenal lebih jauh keluarga Remol. Saya juga termasuk newbie di Remol. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya nyampe kemarin, jadi saya sudah tidur di sini tadi malam. Kebiasaan sebetulnya. Kenapa saya harus datang duluan itu kebiasaan lah. Kalau ada acara, ada apa itu kebiasaan. Ingin memastikan bahwa apa kerjaan panitia ini benar apa enggak gitu loh. Ternyata masih ada yang sedikit belok-belok gitu loh. Misalnya tadi orang habis makan ya kan nongkrong ngapain karena hujan, nggak ada reaksi, nggak dikasih tahu, terus nggak siapin kopi, ngantuk bawaan kita kan. Udah. Artinya ada hal yang terjadi gitu loh. Nah, mudah-mudahan setelah ini bubar tidak ada sampai besok pagi, panitianya juga nggak bingung-bingung. Tadi saya lihat Sarah hampir nangis tuh gara-gara ada kamar yang saling rebut-rebutan katanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan saya itu coba bergabung di Remol ini kan diperintah oleh Pak Teguh. Itu Juli 2018. Saya masih ingat betul ketika itu di lantai 7 hotel di Senayan lah, di Sunbridge. Ketika itu yang pertama saya katakan adalah bagaimana kantor ini, perusahaan ini bekerja bukan seperti warung Tegal. Itu yang pertama yang saya katakan. Yang kedua saya katakan bagaimana antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab semua unsur yang ada di perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sendiri tiba-tiba diangkat jadi COO-nya Remol Network oleh para pemegang saham. Saya bukan pemegang saham gitu loh. Jadi oleh pemegang saham, tugasnya cuman bagaimana ini berjalan baik, masing-masing kita memberikan kewajibannya dengan baik, perusahaan memberikan haknya dengan baik, dan semua berjalan dengan tanggung jawab. Ya betul.
Dari perjalanan ini setelah kita menjadi Remol ID, kita diskusi, ya kan saya harus lapor dengan juragan-juragan ini, Teguh, Pak Usman gitu kan, gimana. Ada satu hal yang kita pastikan ketika ngantor di Jalan Proklamasi, kewajiban kita cuma satu. Saya bersepakat dengan beberapa teman, ingin memastikan apa yang didapat oleh seluruh jajaran Remol ini, apakah yang perempuan, apakah yang lelaki yang bekerja di sini, yang mereka bawa pulang itu adalah barang yang halal. Itu yang kita pastikan dan kita bersepakat. Artinya saya sebagai orang yang diperintahin juga untuk melakukan itu, saya jalanin. Ada perbedaan prinsip antara saya dengan teman-teman semua. Kalau teman-teman semua punya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan antara perusahaan dengan saya, ini enggak. Artinya apa? Kalau saya nggak ada, perusahaan nggak punya kewajiban ke saya, Teguh, Usman, mereka itu nggak punya kewajiban ke saya, gitu. Bedanya itu sama teman-teman. Kalau teman-teman bahasa praktisnya, teman-teman itu digaji, gue ini nggak digaji. Komitmennya apa? Kenapa jadi gila seperti ini? Sisa daripada pendapatan itulah yang bakal digaji ke saya. Itu aja. Jadi gue ini ngambil sisanya nih. Karyawan bukan, pemegang saham bukan, iya kan? Kerja gitu loh. Makanya kadang-kadang mesti kalau teleponan sama saya itu pening dia. Lu kerja apa enggak? Sudah bilang. Kalau nggak, ya udah gitu kan. Jadi cerewet. Usi itu paling pening kalau teleponan sama dua. Ya, apalagi kalau WA-WAan gitu kan. Itu aja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Dan ke depan menyambut tahun 2020 ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat dan selalu sejahtera. Apabila saya, satu lagi, saya datang dengan anak saya, dengan istri saya sebetulnya. Cuman ini orang lagi pada keluar, kayaknya kena macet nih. Jadi saya itu punya putra, yang pertama itu Fadli, yang kedua Anissa, yang ketiga Gita Marsya. Jadi satu putra yang paling tua, dua nah, istri saya satu baru. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita bahagia dan kita pulang dalam keadaan sehat-sehat dan kemudian kita bekerja kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony, saya dari Remol Jabar. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bicara di sini mewakili teman-teman. Kami ini ada Bang Aldi, ini ada Bang Yuda, ada Bang Rizky. Sebetulnya kami datang dari kemarin bareng sama Bang Yeye. Kita ada pelatihan sistem baru, Remol ID, menggunakan WordPress dan lain-lain. Dan Bang Yeye kemarin sempat bilang setol sama teman-teman karena kita mau pulang tadinya. Ternyata cara Bang Yeye itu cara menyampaikan kebaikan dia sama kita yang kita tidak pahami. Dan setelah kita datang ke sini ternyata emang enak di sini. Terima kasih kepada Bang Teguh. Tadi pas Bang Teguh teriak Ermo, kebayang sama saya mungkin tahun 94 di ruangan gede. Beliau juga berdiri di depan di hadapan ratusan mahasiswa baru, mahasiswa FISIP Universitas Padjadjaran. Dia mencalonkan diri jadi apa dulu? Ketua angkatan. Ketua Senat ya. Ketua angkatan. Ketua angkatan. Jadi apa yang saya lihat sekarang setelah saya review, memang udah bakatnya dari dulu dia jadi pemimpin gitu. Saya masih ingat dia teriaknya erat teguh gitu. Dan memang itu udah jadi bawaan dia. Sekarang saya lihat Ermo itu memang diikatnya jadi erat dan teguh. Dan saya lihat memang Ermo solid gitu. Termasuk alhamdulillah soliditas itu tertular juga ke Remol Jabar di Bandung. Kang Agus, mana Kang Agus? Ah ini Kang Agus. Saya lihat dulu gondrong, pakai kacamata, bawa tustel.
beliau senior saya, ketemu udah tua. Tadi ngobrol panjang. Iya, terima kasih. Itu mungkin dari saya, dan salam juga dari teman-teman dari Ermol Jabar. Saya pikir apa yang terjadi di sini itu akan dijadikan standar buat kita di Jawa Barat, dan saya harap kita juga bisa setidaknya mendekati apa yang sudah dicapai oleh Ermol Pusat. Mungkin Bang Yuda mau ngobrol? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan kawan-kawan dari Ermol ID. Sebetulnya kita juga nggak mau kalah. Minggu depan kita juga mau gathering di Kabupaten Bandung, di Ciwidey gitu. Tinggal nunggu ini aja, respon dari Bang Yeye sebetulnya. Terus juga mungkin kenapa kita ajak di sini di Jabar, mungkin karena ini wilayah kita ya Bang Soleh, meskipun itu karangan bunganya jadi Pak Gubernur DKI panas gitu. Saya jadi malu besok kita marahin RK ya, dan kamu yang dimarahin lah Bos. Terima kasih, saya dengan Aldi satu angkatan, kita kuliah sekelas, terus masuk di Ermol Jabar pun kita bareng gitu. 3 tahun yang lalu kita masuk Ermol Jabar, dan pertama kali masuk media di Ermol Jabar. Terima kasih sampai sekarang tetap bertahan, sampai saya punya istri kemarin baru nikah juga gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa berkumpul sama kawan-kawan semua. Kalau Bang Yeye itu saya sering komunikasinya dengan Bang Yeye. Jadi Bang Yeye ini jago strategi dan taktik gitu. Strategi dan taktik. Kalau saya dimarahin, Bang Yeye selalu bilang, gua ini bukan marahin lu, tapi gua ini sayang sama lu semua gitu. Jadi kalau Bang Yeye marahin, saya diingetan di saya itu, oh Bang Yeye sayang, Bang Yeye sayang, Bang Yeye sayang. Terus kalau Bang Teguh ini kalau ketemu selalu berbicara filosofi jurnalistik, itu yang memang mengena di kita. Ketika ketemu itu bahasanya pasti diskusi gitu. Kemarin terakhir ketemu di Bandung, kita bicara soal KPK gitu. Jadi gimana kerja KPK kemarin diceritain sama Bang Teguh. Alhamdulillah itu menjadi ilmu juga bagi kita. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, cukup ini mah pemalu Aldi. Ini juga bujang dua-duanya, siapa tahu ada yang di sini juga gadis, kita jodohin gitu. Jadi ideologi dan biologinya sama-sama dari Ermol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya perkenalan lagi nggak ya? Ya, saya Intan yang tadi diceritain sama Pak Teguh gitu. Ya, hoax ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada semua keluarga besar Ermol di sini tanpa terkecuali. Berkat kalianlah kita bisa terus berjalan melewati segala macam tantangan, segala macam ujian, dan juga terima kasih karena dengan berbagai kejadian atau peristiwa, apa tadi saya bilang ada suka ada duka, kalian tetap berpikir positif, tetap memelihara semangat dan saling bersinergi. Saya pikir itu yang paling dibutuhkan sebagai fondasi dalam sebuah tim yang memang tidak mudah, tapi bila ada kemauan insya Allah kita bisa. Seperti itu. Juga terima kasih khususnya kepada para istri, anak dan juga suami atas segala pengertiannya. Saya sendiri belasan tahun mengalami, memang terkadang pekerjaan jurnalis itu tidak mengenal waktu. Terkadang pekerjaan jurnalis itu tidak bisa diprediksi ya. Terkadang memang kita harus banyak mengalah, tapi akhirnya ini adalah perjuangan, dan insya Allah ke depan nanti kita semua bisa lebih baik dari hari ini. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan Ermol dan juga rekan-rekan saya di Farah
yang memang tidak bisa semua hadir. Semoga kita bisa saling mengisi dan terus bisa berjalan bersama. Dan mudah-mudahan acara seperti ini dapat berlanjut, nggak hanya kali ini saja, mungkin bisa continue setiap tahun. Pak Teguh Santosa, insya Allah ya. Dan saya juga di sini mohon maaf bila tidak keberatan, saya ingin diinformasikan apabila ada berita seputar kita keluarga besar Remol tentang apapun, mungkin nanti Mbak Usi atau Mbak Ana bisa disampaikan, misalnya ada yang sakit atau apa seperti itu ya, ada acara apapun yang barangkali kita bisa hadir gitu. Saya minta tolong diinformasikan karena memang saya nggak setiap hari ke kantor gitu ya, dan juga nggak setiap hari bisa ngobrol banyak juga sama Pak Teguh. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu ntar dulu sebentar. Enggak bocorannya dong. Yang tadi, nih itu kan tadi versinya Pak Teguh. Sekarang versinya Bu Intan seperti apa? Ya saya kenal Pak Teguh itu tahun 2001. Saya kira orang Jawa Tulen, karena di kotak bukunya yang ada di atas laci kantor itu Teguh Santosa. Jadi begitu saya tahu dia orang Batak, saya surprise juga ya. Tapi saya udah kadung terima, gimana dong? Ya sudahlah ya. Tapi saya senang gitu, saya yang dari Sunda, Jawa yang agak cengeng sebenarnya Mbak Erin gitu. Tapi ya ketemu sama beliau, ya bukan kalian aja yang merasakan ya didikannya, saya pun gitu, apalagi saya gitu. Tapi saya jadi bisa lebih kuat. Sekarang saya bisa galak. Iya, dia sudah merasakan akibatnya. Seperti itu ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.